Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat akhir-akhir ini saudara, kita lihat adalah kekeringan yang luar biasa. Dan pada 2 tahun, 3 tahun yang lampau, saya sudah memberitahu melalui media dan juga di dalam khotbah bahwa akan ada yang namanya krisis pangan, krisis energi dan sebagainya. Dan inilah tahun-tahun ini adalah puncak daripada krisis pangan itu. Bahkan 1 bulan yang lalu kami masih ingatkan beberapa teman bahwa harganya akan naik memuncak semua. Bukan karena kita memberikan isu kepada semua orang, tidak. Tetapi itu saudara, kita memberitahu kepada pemimpin-pemimpin supaya beberapa pastori kita itu supaya ada persiapan beras. Bahkan kemarin dulu saudara, di mana pastori kita di tempat ini cuma ada stok 1 bulan kalau nggak salah. Saya tanya Pak Do, cuman kenapa nggak beli? Ya tunggu dulu katanya, nggak tahu kenapa saudara. Saya minta tolong sama Pak Endi, turun kirim, nggak tahu berapa itu Pak Endi. 75 kilo lagi ya sudah. Sebelum ada kejadian. Memang tidak selisih banyak, tapi bagi asrama pastori cukup besar sekali. Karena jumlahnya orang kan banyak saudara. Tetapi mungkin bagi saudara naiknya mungkin ada yang terpengaruh. Tetapi ada yang masih bisa membeli. Tapi kalau nggak ada makanannya semakin habis semakin sulit. Terlebih lagi saudara mungkin saudara punya uang, mau naik 2 kali nggak apa-apa. Tetapi Indonesia ini menjadi masalah karena terjadi inflasi. Kita bisa membeli harga berapa saja bagi yang kaya. Tapi ekonomi Indonesia akan mengalami inflasi. Inflasi akan berdampak kepada kehidupan kita semua, termasuk toko dan perusahaan. Nah itulah yang harus kita pikirkan semua. Kenapa? Karena kekeringan saudara, juga karena dampak-dampak perang dan sebagainya. Dan Tuhan sudah memberitahu 2-3 tahun yang lampau dan semua itu terjadi. Tetapi hari ini kita melihat puncak daripada kekeringan. Kenapa saudara kalau kita bilang kering, kita membutuhkan hujan. Dan sekarang mengalami sungai-sungai menjadi surut semua. Dan hujan itu tidak mungkin dari bawah ke atas. Hujan itu dari atas turun ke bawah. Itulah juga demikian berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan dari bawah naik ke atas saudara. Dari atas turun ke bawah. Memang saudara akan memetik hasil dari tanah. Tapi semua itu datangnya dari atas juga. Tanpa hujan tidak mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu. Demikian kebenaran firman Allah tidak mungkin datang dari dunia. Dunia ini saudara penuh dengan kekacauan, kesalahan. Pengetahuan terus berganti. Kebenaran itu harus datang dari atas, bukan dari bumi. Sebab itu Yesus katakan bahwa aku dari atas. Dan aku akan kembali ke atas di mana aku semula ada. Sehingga hari ini kita percaya bahwa Yesus itu sang firman Allah. Bahwa Yesus itu turun dari surga seperti dikatakan, akulah mana, roti dari surga. Barang siapa saudara membutuhkan, kita makan. Makan bukan untuk mengenyangkan tubuh kita, tapi memberikan kehidupan yang berdampak dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara hari ini, mari kita mau menerima berkat firman Allah ini. Yang akan menghidupi kehidupan kita, terutama roh kita, semangat kita dan sebagainya. Kita lihat dulu firman Allah dalam kitab Yohanes 6 ayat 60-62. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Banyak orang ngomong seperti itu saudara. Bahwa Yesus memang kalau khotbah keras bukan kasar. Kalau kita makan bubur terus kita tidak kuat, mungkin hanya bayi yang bisa. Tapi gereja sekarang sepertinya sudah bayi terus. Begitu kasih makanan keras gak kuat. Apa yang seperti Tuhan Yesus katakan? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Keras makanannya. Dan berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Saudara. Jadi kita belajar saudara hari ini. Ya.
Kalau kita dewasa, memisahkan antara daging dan tulang. Tapi kalau kita yang sudah cuma bubur dikasih susu, dan kita tidak bisa memisahkan antara dagingnya ikan dan duri. Kita tidak bisa membuka, saudara, antara kulit, biji, dan buah. Kita tidak akan pernah bisa mandiri. Nah, kebenaran itulah yang akan membuat kita menjadi baik. Kita lihat di firman Allah. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Bar Yesus itu, saudara, datang dari atas. Bukan seperti kita yang ada dari bumi ini, yang dilahirkan secara manusia, dari benih manusia. Yesus dari atas, saudara, turun ke dunia, menjadi sama seperti manusia, bukan meniru manusia. Tetapi justru dia menunjukkan kepada manusia bahwa engkau diciptakan seperti aku. Gambarnya seperti ini. Kenapa gambar ini berubah? Ketika dia menciptakan di Taman Eden, saudara. Sekarang dia turun di tempat ini, di bumi. Karena kita tidak ada di tempat di Taman Eden. Kita ada di bumi. Makanya dia tunjukkan kehidupan yang sebenarnya ini. Sebab itu hari ini, saudara, kita perlu mandiri di dalam rohani kita bersama dengan Tuhan. Supaya kita tidak bergantung kepada hikmat manusia. Tidak bergantung juga, saudara, kepada yang namanya para pendeta, pemimpin rohani. Walaupun itu juga memberi nasihat, memberi makanan, namun kita harus bergantung kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan, saudara, memang mengajar kepada saudara yang baik. Tapi mengajar yang baik itu bukan membuat saudara bergantung kepada pendeta. Berarti dia fail, salah. Membuat saudara memang mendengar pengajarannya. Mungkin saudara melihat, oh ini bagus. Mungkin bisa jadi teladan atau setengah teladan. Namun yang pasti, saudara, saudara ini bukan saudara yang menjadi bagian dari pendeta itu. Saudara harus mengandalkan Tuhan. Amin. Supaya jangan kanak-kanak rohani lagi. Itu kebenaran firman Allah. Makanya saudara, tema hari ini kedewasaan rohani dan kehidupan. Kalau kita tidak dewasa, kita hidup. Kita hidup seperti bayi itu hidup. Anak kecil itu hidup. Hanya orang dewasa yang punya nilai-nilai kehidupan. Hanya orang dewasa rohani, saudara, yang punya nilai-nilai kehidupan. Bisa berbuat baik, bisa berbakti kepada orang tua, bisa punya rasa hormat, saudara. Bisa menolong orang, bisa mempunyai belas kasihan, bisa mengalah. Tapi anak kecil tidak bisa. Makanya rata-rata saudara kan akan jadi pengusaha atau mungkin jadi orang tua. Saudara mau tidak mau akan saudara menggendong anak. Saudara akan bekerja di satu tempat. Saudara akan menguasai dirimu. Bangun pagi pulang malam. Ketika engkau tidak membawa hasil, engkau sedih sekali. Karena anakmu, istrimu, mungkin keluargamu membutuhkan makanan. Engkau berpikir, engkau berdoa. Besok engkau berusaha lagi. Engkau lebih rajin lagi. Mulai memakai rencana-rencana yang baik. Itu hanya orang dewasa. Kalau anak-anak itu hanya minta, "Pa, uang sekolah. Pa, ini." Dia enggak tahu papanya susah. Tapi papanya, "Iya, aku bayar, Nak." Papanya enggak tahu dari mana kepikiran. Minggu depan ini gimana bayarnya. Telat 1 hari anak itu malu. Marah-marah sama papanya. Bukan papanya nggak mau bayar, nggak ada uang, saudara. Dia berusaha terus. Kalau hari ini kita sampai ada di tempat ini, walaupun mungkin ada kekurangan, tapi kita hidup ini karena perjuangan orang-orang dewasa. Amin. Itu kan perjuangan orang-orang dewasa sampai kita hari ini ada. Dan sekarang kita sebagai orang dewasa berjuang juga untuk mereka yang akan dewasa. Katakan amin dulu.
Sebab itu kita foto saudara, makanan keras. Yesus dihindari orang. Banyak orang mengundurkan diri, nanti kita lihat ayatnya. Kita lihat dulu ayat 63 sampai 66. Kita tuntaskan dulu ayat ini. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Saudara mau latihan? Tempel semuanya? Badanmu kuat? Apakah itu menjamin kamu bisa kerja? Banyak orang yang tegap kuat, saudara, nggak bisa kerja. Mungkin jadi ya dunia gelap. Tapi saudara lihat, mungkin orang tidak terlalu kuat. Tapi rohnya, semangatnya yang kuat. Amin. Kita juga perlu tubuh yang kuat, kita perlu makanan, kita olahraga. Tapi jangan lupa, yang memberi kekuatan semua itu adalah roh kita. Semangat kita. Saudara. Kalau semangat kita, roh kita hidup, iman kita hidup, saudara. Mau tubuh kita tidak sebesar orang yang bodybuilding, tapi hasil kita jauh lebih banyak. Beban kita hidup kita bisa angkat. Mungkin mereka bisa ngangkat 200 kilo. Kita mungkin cuma 20 kilo, saudara. Tetapi beban hidup mereka nggak bisa ngangkat. Kita bisa mengangkat beban hidup. Karena ada roh yang hidup dalam hidup kita. Jadi jangan cuma melihat kekuatan itu, kita terus baca firman Tuhan ini. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, ajaran Tuhan, firman Tuhan, adalah roh dan hidup. Kalau kita menikmati firman Allah, roh kita hidup dan kehidupan kita punya kehidupan yang nyata. Makanya kita perlu ke gereja, saudara. Bukan didorong, disemangati. Tapi timbul pengertian ilahi dalam hati kita. Sehingga kita bisa memecahkan persoalan masalah hidup. Karena ada hikmat dan ada Tuhan yang menuntun kita. Terus kita lihat ayatnya 64. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya. Dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dia tahu sebelumnya. Jadi dia bukan manusia biasa walaupun dia lahir sebagai manusia. Saudara. 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi semua itu dianggap jodoh, saudara. Gak bisa dipaksain. Yesus datang di Israel. Yang ikut dia tidak semua, sedikit. Kemudian banyak lawatan. Sekarang hari ini Israel, saudara. Cuma berapa ratus ribu saja yang percaya Tuhan. Dari 6 juta orang. Tetapi firman ini berkembang di mana-mana. Yang membuka hatinya. 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya. Bukan orang biasa. Mengundurkan diri. Dan tidak lagi mengikut dia. Ajarannya terlalu keras. Salah satu ajarannya, saudara. Tubuhku adalah benar-benar makanan. Saudara. Orang mikir. Waduh, gimana ini? Masa aku makan dagingnya dia? Darahku adalah benar-benar minuman. Bagaimana saya harus minum darah? Wah, ini pengajaran, saudara, kayak sihir. Yang dimaksud adalah pengajaran Tuhan datang di dunia ini, dia mati. Dan firman-Nya yang diajarkan itu, saudara, itu adalah makanan. Karena waktu dia dicobai pertama oleh iblis, rubahlah batu ini menjadi roti. Dia berkata manusia tidak hidup oleh roti, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Itu percobaan pertama, saudara. Dia menekankan bahwa firman Allah itu juga makanan. Katakan amin dulu, saudara. Dan dia itulah sang firman Allah. Sehingga dikatakan tubuhku adalah benar-benar makanan. Darahku adalah benar-benar minuman. Sehingga manusia tidak hidup oleh roti saja. Tetapi firman Allah berarti dia sang firman, saudara, yang telah jadi manusia. Bukan berarti kita terus makan tubuhnya orang. Nah ini kalau diterjemahkan secara literal gitu. Tapi diterjemahkan dengan hikmat Allah berbeda.
Nanti ada yang letterlek, saudara terjemahkan pakai yang lain. Ya, saudara, yang terjemahan yang hikmat, saudara terjemahkan letterlek. Jadi tidak ketemu. Jadi hanya orang dewasa yang bisa memisahkan antara daging dan tulang. Itu hanya orang dewasa, anak kecil nggak bisa. Mesti dibersih-bersihin semua. Sehingga kita lihat poin yang pertama, apa yang berbicara saudara. Kehidupan oleh roh. Kehidupan oleh roh. Kita hidup ini perlu oksigen. Perlu udara. Nggak usah mikir, bagaimana cari udara. Nanti kalau aku lupa gimana? Tidur pun saudara tetap jalan, dia otomatis. Kenapa? Karena itu kehidupan. Saudara. Kehidupan saudara. Walaupun kita tidur tetap dia jalan. Ketika saudara tempat ini oksigen. Gak usah mikir, gak usah bayar. Ketika ada polusi. Udara kotor. Saudara gak bisa memisahkan, oh ini kotor ini enggak. Kehidupan dia hisap terus. Batuk-batuk, saudara. Yang terjadi sekarang di beberapa kota polusi. Batuk-batuk semua. Mau enggak mau dia tetap harus hirup. Karena itu kehidupan. Terus terjadi satu kebakaran. Saudara gak bisa tahan 1 jam gak nafas. Mau tidak mau saudara bilang, aku gak mau CO2. Aku oksigen. Gak bisa. Tetap saudara hirup karena itu kehidupan. Dan kalau kita hidup itu terus, kita kena racun dan mati. Demikian dengan kehidupan kita. Saudara hari ini, kita perlu firman Allah yang hidup. Kita perlu firman Allah yang hidup. Ketika kita mulai, saudara, dapat firman Allah yang hidup, kemudian kita di dunia, mungkin di tempat lain, mau tidak mau kita mendengar firman Allah atau mendengar hal dunia. Ketika kita mendengar mau tidak mau kita makan, saudara. Dan itu menjadi racun dalam hidup kita. Saudara, itu menjadi racun dalam hidup kita. Saudara bergaul dengan orang, saudara yang memberikan dampak kepada dia, atau dia memberikan dampak kepada saudara. Kedewasaan itu perlu rohani itu. Karena kemanapun kita pergi, saudara, saling pengaruh dan mempengaruhi semuanya. Sama dengan kita pergi hari ini oksigen. Nanti kita pergi di tempat sore-sore, malam-malam, di tempat daun-daunan CO2 yang kita hirup. Tidak bisa enggak. Karena kita seperti itu. Oleh sebab itu kita perlu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sebab itu rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Artinya kita lebih baik duduk diam di bawah kaki Tuhan. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itu kata Daud. Karena 1000 hari di tempat lain dia bisa menghirup pandangan-pandangan, pikiran-pikiran negatif semuanya. Tetapi di rumah Tuhan yang muncul ada pikiran positif, kebenaran Allah. Sehingga Tuhan katakan apa? Taruhlah perasaan dan pikiranmu terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran saudara. Ini pikiran saudara pikir. Dia selalu memancarkan positif atau negatif. Itu akan mempengaruhi hidupmu ke depan. Dan banyak orang selalu berpikir negatif. Waduh bahaya. Kok gini? Bahaya. Kok begini? Yesus mati dulu disalib. Walaupun ada persoalan-persoalan yang buruk yang kita hadapi. Tapi pasti ada positif di belakangnya. Asal bersama dengan Yesus Kristus. Ada hikmat. Yusuf berkata, saudara. Engkau mereka-rekanya yang jahat, dia kena. Tapi Tuhan merekanya menjadi baik. Katakan amin dulu saudara. Jadi kita mungkin ditipu orang. Mungkin kita punya masalah. Mungkin kita punya persoalan. Rasanya mau mati. Rasanya gak ada jalan keluar. Rasanya berat sekali. Mungkin anak saya gak berubah. Mungkin suami saya gak berubah. Saudara. Mungkin saudara istri saya gak berubah. Mungkin teman saya gak berubah. Mungkin seperti itu. Wah rasanya stres putus asa. Maka saudara akan hilang. Karena yang saudara hirup adalah saudara udara yang beracun. Saudara harus kembali kepada firman Allah. Keluar daripada CO2 kebakaran atau polusi. Hirup firman Allah kembali. Maka saudara akan melihat
Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah saudara gelombang, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah taufan, ada Yesus itu di situ. Kenapa saudara Yesus itu datang kepada kita? Ketika kita tidak mampu, Bapak Ibu. Ketika kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Tapi selama kita mampu, kita jarang mengandalkan Tuhan. Kita merasa diri kita hebat. Itu berbahaya. Andalkan Tuhan terus menerus. Oleh sebab itu dikatakan kehidupan oleh roh. Jangan waktu diberkati kita merasa kita yang hebat. Waktu kita dipakai Tuhan kita merasa hebat. Ada waktunya kita tua, kita tidak mampu apa-apa. Kita akan dituntun anak kita. Saudara, mungkin kita dari rumah sakit. Mau bicara pun tidak bisa. Semua itu ada waktunya. Kita lihat hal kedua, dipimpin oleh roh. Bukan lagi dipimpin oleh dunia. Perkataan-perkataan sekitar kita. Ngapain kamu ke situ? Ngapain kamu kerja sana? Ngapain kamu pelayanan? Ngapain semua. Saudara, harus keputusan dari Tuhan. Kita harus dipimpin oleh roh. Bukan oleh perkataan orang lain. Perkataan orang lain kelihatannya membangun. Kalau saudara jadi, pasti mereka iri akan menjatuhkan. Tapi Tuhan tidak ada perasaan iri. Dia ingin selalu membangun kita. Katakan amin dulu saudara. Sebab itu dia ingin memimpin kita. Karena dia tahu di dunia ini bergelombang. Banyak uang ada masalah. Gitu. Masalah nggak ada, saudara. Uang ada, penyakit muncul. Nggak ada uang, saudara. Sehat semuanya, anak baik-baik, uang kurang. Betul nggak saudara? Nggak ada semua yang perfect. Artinya kita butuh Tuhan untuk menseimbangkan itu semua. Supaya pikiran kita tidak selalu negatif. Tapi selalu positif. Saya bisa curiga sama orang lain. Tapi saya tidak pernah menuduh. Wah ini begini gimana? Ngomongnya kok gini. Wah ini bisa membangun, bisa meruntuhkan. Kita dengar. Ada benteng dulu. Kenapa? Saya tidak mengatakan dia jahat. Karena saya tahu prinsip saya. Bahwa Tuhan ada pada saya. Saya harus memberikan dampak kepada orang lain. Jangan orang lain memberi dampak kepada saya. Loh kenapa Pak Fengki seperti itu? Karena saya menghirup firman Allah. Amin. Saya tidak mau menghirup CO2. Artinya walaupun saya tinggal di dunia. Saya punya kehidupan. Tapi kehidupan yang diwarnai oleh kebenaran firman Allah. Walaupun kita kadang-kadang saudara sedih, sakit, mau marah. Gitu. Muncul pikiran negatif. Aku balas dia. Aku tidak mau kalah. Tapi pikiran positif muncul. Saudara, sudahlah. Baik-baik sajalah. Amin. Pikiran ini yang bisa mengendalikan juga perbuatan kita. Kalau pikiran kita kotor, perbuatan kita jadi kotor. Kalau kita pikiran positif, yang kita lakukan jadi positif. Amin. Nah pikiran itu harus diperbarui oleh firman Allah. Dan dituntun oleh roh Tuhan. Nggak bisa ditonton dunia. Saudara kalau lihat orang tetangga kaya, saudara nggak mau kalah. Saudara ditonton roh ambisi, roh iri. Kalau saudara lihat tetangga saudara mungkin selalu dugem. Saudara, waduh kok begini. Aku kok nganggur, enak hidupku gini, tapi dia kok lebih enak. Dugem-dugem. Saudara sedang dipengaruhi di tempat itu. Karena saudara sudah dirusak pikiranmu. Dan pikiran kita itu harus saudara diperbarui oleh firman Allah. Sehingga kita dipimpin oleh Tuhan. Apapun yang kita hadapin. Musuh begitu banyak yang kita hadapin. Persoalan yang begitu banyak kita hadapin. Tantangan begitu banyak kita hadapin. Saudara. Itu yang kita lihat. Tetapi yang tidak kita lihat. Penyertaan Allah lebih hebat dari apa yang kita lihat.
Untuk melihat itu saudara membutuhkan pimpinan Tuhan. Supaya saudara bisa melihat, berpikir, pikiran Kristus. Katakan amin dulu. Kalau kita nggak punya pikiran Kristus, saudara, semuanya tidak mungkin. Kalau kita nggak punya pikiran Kristus, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, gitu. Semuanya itu sulit. Tapi Tuhan selalu menuntun semuanya. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, oh saya sudah percaya Tuhan. Saya punya karunia Roh. Saya bisa khotbah, anggap aja saya di saudara. Gitu. Saya punya hikmat. Gitu. Saya punya talenta. Hidup oleh Roh. Saya percaya Tuhan. Saya punya Roh Kudus. Baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bukan bangga sebagai orang Kristen, saudara. Bukan bangga karena karunia-karunia hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi bagaimana, saudara? Roh itu bukan ada pada kita saja. Tapi Roh itu memimpin kehidupan kita. Itu hal yang paling penting, saudara. Makanya di dunia ini di mana-mana perlu namanya pemimpin. Pemimpin walaupun tidak sempurna. Minimal saudara yang namanya pemimpin itu memimpin sesuatu. Makanya selalu ada pemimpin di dunia ini. Rumah tangga siapa yang mimpin? Tuhan tunjuk laki-laki sebagai kepala keluarga memimpin. Tapi nggak becus. Minimal memimpin, saudara. Tapi tidak semua yang bisa dipimpin. Ada pembagian tugasnya. Istri adalah penolong. Amin. Nah kalau pemimpinnya gak becus, saudara ngamuin terus. Padahal yang nolong itu mestinya istri juga. Jadi istri tidak boleh marahin terus suami. Karena yang nolong dia. Nolong berarti saudara pemimpin itu adalah kurang sempurna. Sehingga perlu ditopang. Dan ada penolong yang lebih hebat lagi. Namanya Roh Kudus. Amin. Itu non-stop saudara. Jadi setiap penolong termasuk istri butuh Roh Tuhan untuk memimpin dia. Seorang pemimpin butuh Tuhan untuk memimpin hidupnya dia. Sehingga yang memimpin ini lebih baik. Yang menolong akan membuat jadi lebih baik. Tapi kalau saudara nggak ada, Roh Kudus tetap akan menyertai kita. Jadi Roh Kudus itu bukan sesuatu ilusi. Bukan sesuatu benda barang. Tapi Roh Kudus satu pribadi. Yang punya pandangan, punya arah, punya selera. Dan dia akan mengubah selera kita. Sehingga kita bisa masuk di dalam seleranya. Luar biasa saudara. Kalau saudara diajak orang makan. Gitu loh. Apa yang orang itu perbuat? Pertama dia akan ngomong. Kamu mau makan apa? Betul gak saudara? Karena dia mau bayarin saudara, mau makan apa? Saudara bilang, oh aku mau ini. Berarti saudara masih punya selera. Harusnya kita ngomong, kamu mau makan apa? Ya, Bapak aja yang tentukan. Jauh lebih hebat. Tapi kalau anak kecil kita datang. Nak mau makan apa? Gula, permen, gak pusing. Karena kecil. Tapi kalau orang dewasa, mau makan apa? Oh terserah. Terserah Bapak lah yang atur. Yang penting, yang sehat, jangan gula, mungkin begitulah saudara. Jangan goreng, yang penting, yang lebih penting, sangat penting, jangan saya yang bayar. Itu paling penting. Betul saudara. Namanya kehidupan seperti itu. Perlu pemimpin. Sepak bola, bulu tangkis. Pemimpin tidak terjun di lapangan. Betul saudara. Pemain bulu tangkis. Pemimpinnya tidak terjun. Memang ada kepalanya dia. Tapi pemimpin ada juga. Termasuk pelatihnya. Makanya ada time out. Time out saudara. Kita perlu time out. Sabtu, Kamis saat teduh di hadapan Tuhan. Katakan amin dulu. Kita perlu time out saudara. Waduh begitu penat masalah. Aku mau dengar firman Allah. Untuk meluruskan jalan hidupku. Meluruskan pikiranku. Gitu.
meluruskan imanku. Karena aku hidup bukan aku sendiri. Tetapi ada roh Tuhan yang memimpin aku. Supaya aku tidak mempunyai, saudara, kekuatan sendiri untuk mengubah semuanya. Aku perlu Tuhan untuk membantu aku. Itu saudara. Makanya terus kita di-refresh 1 minggu, 2, 3 kali. Tergantung kebutuhan saudara. Kalau saudara membutuhkan oksigen, kemudian datanglah terus. Tapi kalau cuma sebulan sekali, seminggu sekali, silakan. Yang terakhir saudara, mematikan keinginan dunia. Nah ini tugas kita. Nah, kita mesti pelan-pelan belajar. Pertama saudara, kita tuh mematikan keinginan. Ya tadi yang saya katakan, kalau ditawarin orang makan apa? Jangan datang-datang, ayo makan ayo duduk. Gitu. Belum ditawarin, gitu. Es krim 1. Setelah itu belum mau lagi, jangan lupa. Gitu saudara. Es campur 2. Mumpung gak bayar. Kita harus mematikan daging ketika kumpul sama orang. Walaupun kita bayar sendiri. Walaupun kita yang bayar. Kalau saudara bayarin orang, saudara gak bilang, makan ya menurut aku semua. Waduh. Makan, mau apa? Padahal dia yang bayar. Berarti dia belajar mematikan egonya. Kalau ada orang yang bilang, aduh tolong sakit aku perut, aku bubur. Ya memang kebutuhan dia bubur, bukan karena selera. Ya kita nurut aja saudara. Mematikan daging. Suami istri keluarga juga perlu saudara mematikan daging. Karena setiap kondisi hidup kita antara istri suami, mungkin emosi kita juga saudara bisa bergejolak tiba-tiba. Gak ada masalah istri bisa-bisa tiba-tiba marah. Gak ada masalah suami saudara tiba-tiba marah. Karena mungkin emosi itu tidak bisa saudara. Datang permisi ya gak mungkin. Makanya kita perlu mematikan untuk melatih. Supaya kehidupan kita itu nyata. Kalau tidak mematikan saudara. Bagaimana roh hidup? Oh kalau kita memuji Tuhan setiap hari jalan. Naik mobilnya nyanyi. Terus nganggur-nganggur doa saudara. Berbahasa roh nganggur-nganggur. Tapi dagingmu tidak pernah mati. Kuatir terus. Naik mobil duduk sama orang lain. Wah rohnya dihidupkan terus orang. Wih rohani banget ini. Gitu loh. Terus dia nyanyi-nyanyi terus. Terus orang mikir kenapa ini? Kok rohani? Karena kekhawatirannya memuncak terus. Jadi kita bukan menghidupkan rohani saja. Tapi kalau kita mematikan daging kita, roh itu hidup. Amin. Kalau kita menghidupkan roh, daging harus mati. Hanya itu saja. Makanya hidup di dunia ini saudara. Saudara bangun pagi, malas. Tapi karena tuntutan kerja. Betul ya? Saya malam, saudara, udah ngantuk. Waduh, khotbah 3 kali. Wih, materinya gimana ini? Tidur, bangun lagi. Gak bisa tidur, mikir lagi saudara. Sampai jam 3 pagi. Waduh, gawat ini. Saudara, gimana kalau nanti besok khotbah terus sudah badannya capek semua? Tugas. Mau bangunnya siang. Enggak deh, harus pagi. Siapkan semua. Mematikan daging. Maunya istirahat enak, mau nonton TV mungkin, mau lihat berita-berita. Tapi kan ada tugas. Semua kenyamanan, keenakan, kita nggak pusingin dulu. Yang penting itu kita jalankan. Kalau saudara punya tujuan, kalau saudara punya sesuatu yang baik, yang tidak baik, yang menghalangi, harus dimatikan. Kalau saudara punya tujuan yang baik, hal yang baik saudara lakukan. Tapi yang tidak baik tidak dimatikan, tidak akan pernah jadi. Kalau saudara pasti setiap orang punya tujuan baik. Setiap orang pasti punya hal yang baik. Kesalahan kita adalah tidak mematikan yang tidak baik. Mari kita pakai berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan.